Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Untuk dapat memahami sesuatu yang ganjil dan di luar nalar manusia, tentu merupakan sesuatu yang sulit. Karena sudah kodratnya manusia, jika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, maka hal tersebut sulit untuk masuk di akal. Contohnya video-video yang akan kami bagikan berikut, yang mana sudah kami kumpulkan dari seluruh dunia. Namun kembali kami ingatkan, kami tidak memaksa kamu untuk percaya video-video yang kami bagikan. Cukup jadikan video-video ini sebagai hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Selamat menyaksikan. Pada tahun 1959, sebuah insiden yang disebut dengan nama insiden Jalur Dyatlov telah menyebabkan kejutan bagi seluruh dunia, yang meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab dan misteri yang belum terpecahkan yang masih menghantui imajinasi paranormal, penggemar, dan para penyelidik. Ini merupakan salah satu foto terakhir yang diambil oleh para pendaki yang bernasib malang. Pastinya merupakan foto hitam putih yang meresahkan, yang tampaknya menangkap sosok tak dikenal yang bersembunyi di latar belakang landscape yang tertutup salju. Insiden Jalur Dyatlov terjadi di utara pegunungan Eropa saat sekelompok pendaki berpengalaman yang terdiri dari 9 orang memulai perjalanan yang dipimpin oleh Igor Dyatlov. Tragisnya, kelompok tersebut tidak pernah kembali. Jasad mereka ditemukan dalam keadaan misterius dan mengerikan. Beberapa pendaki ditemukan setengah berpakaian, sedangkan yang lain mengalami luka traumatis, dan korban yang tersisa tampaknya menyerah karena hipotermia. Insiden Jalur Dyatlov telah memunculkan banyak teori dalam upaya untuk menjelaskan kejadian misterius dan tragis yang dihadapi oleh 9 pendaki berpengalaman itu. Meskipun penyelidikan ekstensif telah dilakukan selama bertahun-tahun, penyebab pasti kematian mereka masih sulit dipahami, bahkan menambah misteri seputar kejadian tersebut. Salah satu teori yang lebih masuk akal menyatakan bahwa longsoran salju mungkin telah terjadi, sehingga menyebabkan para pendaki dengan panik meninggalkan tenda mereka karena takut terkubur hidup-hidup. Namun teori ini diragukan karena kurangnya bukti jika ada longsoran salju di lokasi tersebut, dan faktanya jejak kaki pendaki masih terlihat ketika jasad mereka ditemukan. Teori lainnya menyatakan bahwa mungkin ada uji coba militer rahasia yang dilakukan di daerah tersebut pada saat itu, dan para pendaki mungkin secara tidak sengaja menemukan zona terlarang atau terjebak dalam baku tembak persenjataan eksperimental. Bahkan ada yang berspekulasi yang menyatakan bahwa cedera yang dialami para pendaki mungkin disebabkan oleh paparan senjata sonik atau infrasonik yang kuat, yang dapat menyebabkan kepanikan sehingga menyebabkan mereka meninggalkan perkemahan. Teori yang lebih aneh mengarah pada pertemuan dengan makhluk luar angkasa yang menyebabkan kematian para pendaki. Teori ini mengutip cahaya aneh yang dilaporkan muncul di langit sekitar waktu kejadian, serta luka yang tidak biasa pada kondisi mayat, sebagai bukti pertemuan jarak dekat dengan makhluk duniawi lainnya. Misteri semakin rumit setelah ditemukan tingkat radiasi yang tinggi, dan pakaian mereka tampaknya telah berubah seolah lebih tua atau berubah warna pada beberapa jasad pendaki. Spekulasi dan intrik tambahan yang tidak dapat dijelaskan ini mengarah pada lebih banyak teori, seperti keterlibatan Cryptid Yeti dari Rusia atau kekuatan lain yang tidak diketahui. Namun foto yang menangkap sosok misterius ini telah menambah lapisan intrik yang lain tentang insiden Jalur Dyatlov. Kehadiran sosok yang misterius ini menimbulkan pertanyaan tentang saat-saat terakhir para pendaki, dan apakah mereka tidak sendirian dalam perjalanan mereka. Seiring berlalunya waktu, insiden Jalur Dyatlov telah tercatat dalam sejarah misteri yang belum terpecahkan. Foto menghantui dari sosok tak dikenal yang bersembunyi di landscape bersalju ini berfungsi sebagai pengingat mengerikan tentang peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dijelaskan yang terjadi selama ekspedisi tragis itu.
Ini adalah bukti dari daya tarik abadi terhadap hal-hal yang tidak diketahui dan pandangan sekilas yang menghantui ke dalam sebuah cerita yang mungkin selamanya akan tetap terselubung dalam misteri. Pada tahun 1959, penjelajahan di pedalaman Australia yang tampaknya biasa berujung pada penemuan mengerikan yang terus membuat bingung bagi mereka yang mengetahui kisahnya. Seorang pendeta dari Adelaide yang bernama R.S. Blends sedang berkelana ke daerah bebatuan Corroboree di Northern Territory Australia untuk mengabadikan keindahan landscape terjal ke dalam foto. Dia tidak menyadari jika dia tidak sengaja akan menangkap sesuatu yang jauh lebih misterius. Saat Blend mengembangkan foto-fotonya, dia terkejut dengan salah satu gambar yang tampaknya menangkap roh seorang gadis muda. Sosok hantu itu mengenakan gaun putih dan pucat di tengah lingkungan semak tandus. Kualitasnya yang tembus pandang menimbulkan spekulasi jika sosok itu bisa dipastikan bukan manusia. Daerah ini memiliki makna spiritual yang mendalam bagi masyarakat di wilayah tersebut, khususnya suku Arente. Mereka percaya bahwa wilayah itu berbahaya bagi perempuan, anak-anak, dan laki-laki yang belum tahu dilarang keras untuk memanjat batu tersebut. Batu itu sendiri dianggap sebagai situs suci yang kaya akan tradisi dan pengetahuan adat masyarakat Arente. Foto yang menghantui ini menimbulkan pertanyaan, apakah Blends tidak sengaja menangkap roh seorang gadis yang hilang yang selamanya terikat di wilayah terpencil di Australia Utara? Mungkinkah sosok halus ini adalah jiwa yang gelisah yang tidak dapat menemukan kedamaian dan menjadi bukti tentang sakralnya wilayah tersebut? Kecuali ada lebih banyak bukti yang didapat, foto yang menakutkan ini akan terus membuat penasaran bagi mereka yang mencari bukti kehidupan setelah kematian. Pada tahun 1967, sebuah foto yang tampaknya biasa diambil di desa Carlinghoe yang indah di Yorkshire Utara Inggris telah memikat dunia dan penggemar paranormal. Harry Dark, yaitu seorang penduduk setempat, telah mengambil foto yang memicu intrik dan keingintahuan selama beberapa dekade mendatang. Sebuah foto hitam putih menunjukkan cucu laki-laki Harry yang bernama Neil yang dengan bangga sedang menggendong anjing peliharaannya. Namun ada sesuatu yang menakutkan yang tidak dapat dijelaskan pada foto itu. Di sebelah kanan foto tampak figur sesosok hantu wanita tua dengan wajah yang agak transparan dan identitasnya tidak diketahui. Gambar menghantui ini telah menjadi topik perdebatan yang hangat di kalangan penyelidik paranormal dan skeptis. Beberapa ahli paranormal berpendapat bahwa wanita itu mungkin adalah roh yang masih hidup dari masa lalu. Namun ada juga yang berpendapat bahwa foto tersebut mungkin hanya disebabkan oleh kasus double exposure atau anomali fotografi lainnya. Meskipun banyak teori yang benar, identitas wanita dalam foto itu masih menjadi misteri. YouTuber, sebelum kita melanjutkan video-videonya, jika kamu suka dengan video-video seperti ini, maka jangan ragu untuk menekan tombol jempol yang ada di bawah video ini. Dan jika kamu tidak keberatan, kamu juga bisa menekan tombol super thanks yang ada di sebelahnya untuk membantu channel ini agar tetap berkembang. Subscribe juga bagi yang belum dan tekan loncengnya agar kamu tahu kapan kami akan membagikan video-video selanjutnya. Kita lanjutkan video berikutnya. Pada tahun 1950, saat proyek renovasi Gedung Putih, seorang fotografer layanan Taman Nasional yang bernama Abby Rowe menangkap gambar yang menarik yang kemudian fotonya ditemukan dalam sebuah buku David McCullough, Truman. Sebuah foto hitam putih tua yang diambil di tengah-tengah lokasi konstruksi tampaknya menunjukkan sosok bayangan misterius seorang pria. Kehadiran hantu dalam foto itu telah menangkap imajinasi para penggemar paranormal yang berusaha untuk mengungkap identitas penampakan itu. Menariknya, Gedung Putih sudah lama menjadi subjek cerita hantu terkenal dengan banyak kisah pertemuan yang tidak dapat dijelaskan dan kejadian supranatural sepanjang sejarahnya. Salah satu cerita hantu Gedung Putih yang paling terkenal melibatkan Presiden Abraham Lincoln.
Menurut berbagai laporan beberapa presiden dan keluarga, mereka telah melaporkan penampakan roh Lincoln yang berkeliaran di aula kediaman presiden. Mendiang Perdana Menteri Inggris Winston Churchill mengaku telah bertemu dengan hantu Lincoln saat berkunjung ke Gedung Putih. Jadi mungkinkah sosok bayangan di foto Abbey Rowe merupakan manifestasi dari seorang mantan presiden atau tokoh terkemuka lainnya yang terhubung dengan Gedung Putih? Meskipun foto itu tidak memberikan jawaban yang pasti, namun hal tersebut memicu spekulasi dan daya tarik seputar banyaknya cerita hantu yang telah menjadi bagian sejarah Gedung Putih. Entah itu penampakan asli atau hanya tipuan, sosok bayangan Gedung Putih ini terus memikat dan membuat penasaran bagi mereka yang mendalami fenomena supranatural yang tidak dapat dijelaskan. Seorang pengguna Reddit, Ani747, baru-baru ini membagikan foto keluarga yang menarik dan penuh teka-teki yang membuat banyak orang tertarik dan mencari jawaban. Dibagikan ke subreddit Fintech Photo Restoration, foto itu menunjukkan keluarganya saat di makam kakek buyut mereka. Tapi di foto hitam putih tua itu terlihat sosok anomali aneh di latar belakang. Sosok itu tampak sedang menatap anak-anak dan anehnya bentuknya kurang detail, terutama di bagian wajah dan kepala, seperti dikelilingi oleh aura putih yang aneh, menjadikan penampilan sosok itu semakin menakutkan yang berasal dari dunia lain. Dalam versi foto yang ditingkatkan kualitasnya, sosok misterius itu terlihat lebih jelas. Tapi identitas dan sifat dari penampakannya tetap tidak dapat dijelaskan. Foto itu masih terlihat cukup menakutkan, sehingga membuat netizen memiliki lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mengingat foto itu diambil jauh sebelum terciptanya Photoshop, banyak yang bertanya-tanya, mungkinkah ini benar-benar hantu yang tertangkap kamera? Pada tahun 1938, Dr. Kimberly Molto dan ilmuwan penelitian yang berspesialisasi dalam neurobiologi dari Ontario mengalami pertemuan mengerikan yang membuatnya dan banyak orang lainnya mempertanyakan soal batas pemahaman kita tentang hidup dan mati. Pertemuan itu terjadi di ruang bawah tanah rumahnya, tempat di mana suaminya meninggal secara tragis beberapa tahun sebelumnya karena serangan jantung koroner yang hebat saat sedang merenovasi area tersebut. Sebuah foto hitam putih lama yang diambil oleh Dr. Molto sendiri memperlihatkan ruang bawah tanah yang berdebu dan tampak biasa saja. Namun jika dilihat lebih jelas, foto itu mengandung sesuatu yang jauh lebih misterius dan meresahkan. Di tengah foto, terlihat sosok pria tembus pandang dengan detail seperti mengenakan celana panjang dan kemeja yang terlihat samar-samar. Dr. Molto telah mengidentifikasi sosok hantu tersebut. Menurutnya itu tidak lain adalah mendiang suaminya yang kematian mendadaknya telah meninggalkan dampak besar pada hidupnya. Foto itu telah menarik perhatian para penggemar supranatural dan skeptis yang memperdebatkan validitas foto itu dan kemungkinan bahwa itu benar-benar menangkap roh mendiang pasangan Dr. Molto. Jadi mungkinkah foto seram ini menjadi bukti kehadiran setelah kematian? Atau itu hanya tipuan cahaya, yaitu sebuah ilusi optik yang memiliki makna yang lebih dalam bagi seorang janda yang berduka? Akhirnya, kami akan memberikan yang ini kepadamu untuk penilaian akhir. Pada awal tahun 1900-an, sebuah foto meresahkan muncul di Brazil yang membuat banyak orang mempertanyakan antara kenyataan dan hal-hal gaib. Dikembangkan menggunakan fotografi kaca biasa, gambar fintech ini menampilkan dua orang yang berpose untuk sebuah foto potret. Yang membuat foto ini menakutkan adalah kehadiran aneh dari seorang wanita yang mengambang secara horizontal di tengah-tengah bingkai. Latar belakang mengerikan yang menyertai foto itu menambah cerita ini semakin meresahkan. Dikatakan, tak lama setelah foto itu dibuat, pria yang duduk di sebelah kiri akhirnya mengaku jika dia terlibat pembunuhan dan sosok mengambang itu diidentifikasi sebagai korban yang dibunuh hanya beberapa minggu sebelum sesi potret. Fotografer yang tidak memiliki hubungan dengan spiritualisme ataupun medium dilaporkan mengklaim bahwa dia dapat melihat roh seorang wanita melalui lensa kameranya, tapi dia tidak terlihat dengan mata telanjang.
Detail aneh ini menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan penggemar paranormal yang terbagi mengenai sifat sebenarnya dari foto itu. Beberapa berpendapat bahwa fotografer sebenarnya mengetahui kejahatan keji tersebut, lalu dengan sengaja melapiskan gambar tersebut dengan foto korban untuk mendorong pengakuan sang pembunuh. Namun yang lain berpendapat bahwa roh wanita tersebut benar-benar muncul di foto itu, mungkin mencari keadilan atas kematiannya yang terlalu dini dan kejam. Seperti halnya banyak kasus yang melibatkan fenomena yang tidak dapat dijelaskan, kebenaran di balik foto hantu kuno yang menakutkan ini tetap terselubung dalam misteri. Pada tahun 1982, sebuah peristiwa menakjubkan terjadi di balik tembok bersejarah Gereja Botolph House di Gerbang Uskup, London. Gereja itu didirikan pada abad ke-13 dan dibangun kembali beberapa kali karena sejarahnya yang kaya dan telah lama menjadi landasan komunitas lokal. Seorang fotografer, Chris Brackley, yang hanya ditemani oleh istrinya, mengambil gambar di dalam gereja yang akan menantang batas-batas alam dan membuat banyak orang mempertanyakan hakikat realitas. Saat mengambil foto interior gereja, Brackley tidak menyadari sesuatu yang luar biasa muncul ketika foto itu diambil. Namun ketika dikembangkan, dia terkejut saat menemukan kehadiran sosok tak dikenal mengenakan pakaian kuno berdiri di balkon sebelah kanan altar. Setelah diperiksa lebih dekat, sosok itu tampak tembus cahaya dan abu-abu, semakin menambah misterinya. Foto-foto negatif tersebut dianalisis oleh para ahli secara ekstensif yang menentukan bahwa tidak ada kasus double exposure dan memastikan bahwa peralatan Brackley berfungsi dengan baik. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah untuk sosok misterius itu adalah bahwa seseorang pasti sedang berdiri di balkon pada saat foto itu diambil. Tapi itu tidak menjelaskan bentuk transparannya yang aneh. Bertahun-tahun kemudian, Brackley dihubungi oleh salah seorang pekerja yang mengerjakan restorasi di ruang bawah tanah gereja Saint Botolph. Pekerja itu menceritakan kisah mengerikan yang mengganggu. Ketika dia membongkar salah satu dinding, dia menemukan tumpukan peti mati tua. Namun salah satu dari peti mati itu dalam keadaan terbuka, sehingga menampakkan jasad di dalamnya yang tubuhnya terpelihara dengan baik. Menurutnya, wajahnya sangat mirip dengan sosok misterius yang hadir di foto Brackley. Hubungan antara sosok tak diundang dalam foto dan peti mati yang terbuka telah membuat banyak orang bergulat dalam gagasan bahwa roh orang yang meninggal di dalam peti mati itu mungkin telah terekam di dalam pita film. Pada tahun 1984, sebuah kecelakaan mobil tragis yang melibatkan 4 remaja di Jalan Berliku menyebabkan lahirnya kisah supranatural, yaitu tentang kisah hantu yang menjerit. Lebih dari 30 tahun kemudian, kisah itu terus menghantui dan membuat penasaran mereka yang melihatnya. Pada suatu malam, para remaja tersebut kehilangan kendali saat kendaraan mereka menabrak tepi jalan dan menabrak pepohonan di dekatnya. Sementara 3 dari 14 remaja tersebut secara ajaib selamat. Namun seorang remaja lelaki berusia 16 tahun yang duduk di kursi penumpang depan tidak begitu beruntung karena hidupnya secara tragis dipersingkat, menyebabkan teman-teman dan keluarganya berduka. Setelah kecelakaan itu, penyelidikan polisi rutin dilakukan, termasuk mengambil foto lokasi kecelakaan. Semua foto bukti tidak terlewatkan. Namun ketika foto-foto itu dikembangkan, salah satu dari foto sepertinya mengungkapkan sesuatu yang benar-benar meresahkan. Karena salah satu dari foto tampaknya akan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan bagi mereka yang melihatnya. Foto itu tampaknya menangkap roh remaja laki-laki itu, seolah dalam penderitaan. Wajahnya terdistorsi dan terlihat seperti sedang menjerit. Skeptis dan para penggemar supranatural sama-sama tidak dapat mengabaikan sifat menakutkan dari foto ini. Tampaknya foto ini memperlihatkan sekilas pandangan yang langka ke dalam dunia supranatural yang menggambarkan jiwa remaja laki-laki yang tersiksa. Kisah hantu yang menjerit ini telah menjadi pengingat yang pedih dan mengerikan tentang peristiwa tragis yang terjadi pada suatu malam di tahun 1984.
Ini adalah kisah menghantui yang terus memikat imajinasi, yang menimbulkan pertanyaan tentang kematian dalam hidup dan misteri yang berada di luar pemahaman kita. YouTuber, itu tadi video-video aneh, unik, menakjubkan, juga mengandung anomali dan fenomena yang sudah kami kumpulkan untukmu dari seluruh dunia, yang mana sudah kami buatkan narasi juga cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Kita sudahkan dulu videonya sampai di sini karena jika terlalu panjang tentu akan menguras kuotamu. Saya Robi undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan salam anomali.